puasa berarti suruhan perintah. Jadi bisa didefinisikan amar adalah perintah Allah atau Rasulnya kepada mukallaf untuk melakukan suatu pekerjaan. Kaidah amar. Yang pertama yaitu amar menunjukkan kepada wajib. Misalnya perintah puasa dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Yang kedua yaitu amar menunjukkan kepada sunnah. Contohnya firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa katabuhum in alimtum fihim khair, yang artinya hendaklah kamu berbuat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Yang ketiga yaitu amar tidak menunjukkan untuk berulang-ulang. Amar ini tidak menghendaki kepada yang berulang-ulang, tapi hanya menghendaki hasilnya atau mengerjakan satu kali. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 78, yang artinya kerjakanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir. Yang keempat yaitu amar tidak menunjukkan untuk bersegera. Jadi amar itu boleh dipertanggungjawabkan pelaksanaannya sampai akhir waktu yang telah ditentukan. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yang artinya barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau sedang dalam berpergian jauh, hendaklah mengqada puasa itu pada hari yang lain. Yang kelima yaitu amar dengan wasilah-wasilahnya. Perintah mengerjakan sesuatu berarti juga perintah mengerjakan wasilahnya. Perintah mendirikan sholat, contohnya perintah mendirikan sholat berarti juga perintah untuk berwudu sebagai wasilah atau jalan kepada sahnya sholat. Yang keenam yaitu amar yang menunjukkan kepada larangan. Maksudnya, jika seseorang disuruh mengerjakan suatu perbuatan, mestinya dia meninggalkan segala kebalikannya. Misalnya disuruh beriman berarti dilarang kufur, sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat 114. Yang ketujuh yaitu qada dengan perintah yang baru. Jadi, suatu perbuatan yang tidak dapat dilaksanakan pada waktunya harus dikerjakan pada waktu yang lain. Pelaksanaan perintah ini bukan pada waktu berdasarkan perintah baru, bukan perintah yang lama. Yang kedelapan yaitu amar sesudah larangan. Perintah sesudah larangan menunjukkan kebolehan. Misalnya dalam surat Al-Maidah ayat 2. Kemudian bentuk-bentuk lafaz amar. Yang pertama yaitu fi'il amar. Contoh kalimatnya terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 43. Terdapat kalimat wa aqimu, yang artinya dan dirikanlah. Kemudian yang kedua yaitu fi'il mudhari yang didahului dengan huruf lam amar. Terdapat pada surat Ali Imran ayat 104, di mana dalam ayat tersebut terdapat kalimat wal takun, yang artinya dan hendaklah. Yang ketiga yaitu isim fi'il amar. Terdapat pada surat Al-Maidah ayat 105 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, yang artinya hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Yang keempat yaitu isim masdar pengganti fi'il. Misalnya kata ihsana, yang artinya berbuat baiklah. Kemudian qada dengan perintah yang baru. Contoh kalimatnya yaitu qada puasa bagi yang mengalami uzur syar'i pada bulan Ramadan berdasarkan pada perintah baru. Yang kedelapan yaitu amar sesudah larangan. Contoh kalimat atau lafaznya yaitu wa idza halaltum fahatadun. Shadaqallahul azim. Pengertian nahi. Menurut bahasa, nahi artinya larangan, sedangkan menurut istilah, nahi adalah tuntutan meninggalkan perbuatan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Bentuk-bentuk lafaz amar. Kaidahnya, pertama, nahi menunjukkan haram. Al-aslu fin nahyi lil tahrim. Contohnya, la tufsidu fil ardi, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Kedua,
larangan sesuatu suruhan bagi lawannya. An-nahyu anis syai'i amru biddidah. Contohnya, la tusyriku billah, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Dan yang ketiga, larangan yang mutlak. An-nahyul matlaq yaqtadi dawami fi jami'il azminah. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholawata wa antum syukara. Terdapat dalam Quran surat An-Nisa. Tentang am. Menurut bahasa, am artinya umum, merata, dan menyeluruh. Sedangkan menurut istilah, suatu lapad-lapad yang dipengaruhi untuk menunjukkan suatu arti yang terwujud pada satuan-satuan banyak tanpa batas. Bentuk-bentuk lapaz am. Am menggunakan lapaz jami'ukal yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 125 yang menjelaskan tentang siapa yang bernyawa akan merasakan mati. Yang kedua, isi mausul yang terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 4 yang menjelaskan tentang orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik atau berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka daralah mereka 80 kali dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Yang ketiga, isim syarat yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 214 yang menjelaskan tentang pertolongan Allah itu sangat nyata. Tentang khas. Menurut bahasa, khas artinya tertentu. Menurut istilah usul fikih, khas adalah lafaz yang dipakai untuk satu arti yang sudah diketahui kemandiriannya. Mukholis mutasil. 1. Istina yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan tentang orang-orang yang beriman. Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 2. Syarat yang terdapat dalam firman Allah yang menjelaskan tentang bepergian di muka bumi. 3. Sifat yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 23 yang menjelaskan tentang istri yang telah kamu campuri. 4. Kesudahan dengan lafaz yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang menjelaskan tentang apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. 5. Sebagian ganti keseluruhan dengan lafaz yang terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 97 yang menjelaskan tentang mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Tentang khas mukhasis mumpasil, yaitu Quran ditaksis dengan Quran. Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi wa mutakhalaqatu yatarobusa biangfusihina salasata qur'i, yang artinya wanita yang ditalak suaminya mempunyai masa iddah yaitu 3 quru. Surat yang ditaksis di sini surat At-Talaq ayat 4 yang berbunyi wa ulatul ahmali ajaluhunna ayadona hamlahuna, yang artinya maksud dari ayat tersebut wanita yang diceraikan suaminya dalam keadaan hamil maka masa iddahnya sampai melahirkan, yaitu Quran ditaksis dengan sunnah. An-Nisa ayat 11 yang berbunyi yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain, yang artinya laki-laki dan perempuan akan mendapatkan hak dan bagiannya dari harta peninggalan orang tuanya. Hadis yang ditaksisnya yaitu la yusiru khotilul minal makatuli syai'a rohanas, artinya orang yang membunuh tidak dapat warisan dari yang terbunuhnya. Yang ketiga, sunnah ditaksis dengan Quran. Hadis An-Nabi radhiyallahu anhu berbunyi qala innallaha la yuqbalu sholata ahadikum idza ahdata hayatau waddo tawahu al-muslim, yang artinya yang dimana tidak sah sholat kecuali dia berwudu. Quran yang ditaksisnya yaitu Quran surat An-Nisa ayat 43 yang berbunyi wa in kuntum maradha aula syafarin auja ahadum yankum minal iti aulamastum nisa afalam tajidu mang fatayammu sohidatan toyibang pamsahu
biwujuhikum wa aidikum, yang artinya, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musyafir atau dalam perjalanan dari tempat buang air besar atau telah menyentuh perempuan tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Dan yang keempat yaitu sunnah ditaksis dengan sunnah fi masakoti inaharu wal ghaimu al syaro wa fima wa sukiya bisa niati nipsul usri waro Ahmad wa Muslim wa Nasai. Kewajiban zakat bagi petani yang menanam biji-bijian 10% apabila dengan menggunakan pengairan beli. Yang ditasisnya adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an Abi Hudri radhiyallahu anhu bi an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala laisa fihabi wala tabi wa sadaqatu hatta yablul goha khamsata dusikun wohaku